Nanti Bapak Ibu ukur ya, Bapak Ibu nanti di tingkatan mana di 10 terakhir ini, masing-masing kita. Tingkatan pertama adalah seperti tingkatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau sudah 10 terakhir, tanggal 20 Ramadan, Bapak Ibu sekalian, 20 Ramadan yang lalu, beliau sebelum maghrib sudah membawa tikarnya, bantalnya, kemudian beliau pasang kemah di dalam masjid untuk iktikaf, dan baru keluar masjid subuh setelah sholat subuh pagi hari raya Idul Fitri. Yang kedua, orang yang mengisi 10 terakhir Ramadan ini hanya malam saja, jadi siang nggak masuk dia, maka menjelang maghrib dia masuk dan tak keluar kecuali setelah subuh. Tingkatan ketiga Bapak Ibu sekalian adalah orang yang memilih menghidupkan malam 10 akhir ini awal dan akhir, tapi di tengah-tengahnya bolong. Gimana itu? Jadi dia datang sholat isya, kadang-kadang maghrib berjamaah, itu balik dia, setelah itu matang lagi isya berjamaah, kemudian sholat tarawih bersama imam sampai witir. Setelah itu balik pulang dia, tidur dia. Setelah itu apa? Jam 2 malam datang lagi ke ikut tahajud sampai subuh. Tingkatan keempat, dia cuma hadir maghrib berjamaah, isya berjamaah, itu balik dia, tidak ikut tarawih di awal, tapi dia pilih datang nanti terakhir. Pulang dia pergi ke pasar, dia ke mall dulu, ada di jam 2 malam baru dia hadir. Yang kelima adalah orang yang ikut hanya awal saja, maka dia maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, tarawih, kemudian witir, setelah itu dia balik. Inilah tingkat. Kalau milih-milih, carilah di antara yang 5 ini, tapi jangan jadi yang ke-6. Yang ke-6 10 terakhir tidak nampak sama sekali di masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Yang parah lagi Bapak Ibu, tingkat ke-7. Ini auzubillah Bapak Ibu, puasa tidak, ia boleh dia juga orang Islam, so banyak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين
والركع السجود. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin was-saimat wal mu'takifin wal mu'takifat, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengingatkan diri saya, kita semua, untuk senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memujinya, selalu menyanjung, mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Pertama, banyak baca firman-Nya yaitu Al-Quran, banyak membaca zikir-zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada hari-hari puncak daripada bulan Ramadan. Dan tidak ada kita yang mengira kita akan sampai 10 hari terakhir ini. Dan kita tahu bahwa tidak semua orang yang sampai. Ada kemarin belum 10 terakhir dia sudah dipanggil Allah. Bahkan ada yang dari awal Ramadan. Tidak ada lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang ada masih eksis sampai hari ini. InsyaAllah ini kalau saya lihat di panjang-panjang umur semua, insyaAllah. Dan berdoa selalu kepada Allah semoga tahun ini tamat Ramadan kita dan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Ya, tapi perlu juga ditatap wajah satu-satu kan. Tahun depan siapa yang ada lagi? Masih sisa. Allahu a'lam. La ilaha illallah. Karena Allah rahasiakan umur dan kita tidak bisa mensetelnya. Bisa Bapak Ibu mensetelnya? Nah, Bapak Ibu hidup hari ini kehendak kita yang mensetel ini. La ilaha illallah. Alarmnya tidak ada. Kita hanya menjalan. Oleh karena itu ketika detik-detik hidup itu masih ada dan kita tidak tahu kapan dia berakhir. Apalagi ini detik-detik termahal dalam hidup kita. Bapak Ibu, kebanyakan ulama mengatakan hari-hari, jam-jam, detik-detik yang paling istimewa yang Allah berikan kita hidup sepanjang tahun, inilah di 10 hari terakhir. Jadi hidup di waktu-waktu sekarang ini tidak seperti hidup di waktu lain. Allah yang menghendaki, pertama, bulan Ramadan bulan paling istimewa. Tapi yang paling istimewa pula daripada Ramadan itu 10 terakhir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berbeda Rasulullah SAW bagaimana keberadaan beliau sepanjang tahun apabila sudah berada pada 10 terakhir. Kalau kita baca bagaimana hidup Rasulullah SAW, apakah sama sepanjang tahun hari-hari yang beliau lalui? Maka Aisyah mengatakan bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah 10 terakhir. Pertama kata Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza dakhalatil awashir atau ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa iqadha ahlahu wa ahya laylahu." Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir, pertama beliau kencangkan ikat sarungnya. Yang kedua beliau bangunkan keluarga, istri, anaknya. Kemudian yang ketiga, malam 10 terakhir itu beliau tak tidur. Wa ahya laylahu, dan tidak ada tidur malam-malam 10 terakhir. Berarti sebelumnya masih beliau tidur.
Tapi kalau sudah 10 terakhir, hidupnya berubah semua. Terjadi perubahan total. Malam tak ada tidur, mulai dari maghrib sampai subuh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa malam ini berbeda? Maka 2-3 tadi itu, kencangkan ikat sarungnya, kemudian dia bangunkan keluarganya, dia hidupkan malam-malamnya. Artinya dia bangun untuk apa? Dia hidupkan. Maka dia tidak sekedar bangun, tapi ahya. Dia hidupkan dengan qiyamul lail, dengan berbagai macam ibadah. Di dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Aisyah menceritakan bahwa karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beristihad mengoptimalkan seluruh potensi dan tenaganya, tidak seperti hari-hari yang lain. Apabila beliau berada di 10 terakhir, berarti kalau kita ditanya kapan Rasulullah paling kencang ibadahnya, paling kuat ibadahnya, dan mengoptimalkan seluruh yang dia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jawabannya adalah di 10 terakhir Ramadan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita berada di 10 hari terakhir. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti kata ulama. Jangan kita ini sampai menjadi manusia di 10 terakhir ini kuda lebih cerdas dari kita. Ada orang Pak, kapan disebut kuda lebih cerdas dari kita? Tahu Bapak Ibu sekalian kuda? Maka kuda tahu semua kita. Kuda itu kan biasanya untuk berpacu, berlomba pacu kuda. Itu maksudnya. Kuda dalam berpacu kadang-kadang lebih cerdas kuda dari kita. Kenapa? Karena kita dalam Ramadan ini adalah hari-hari terbaik, ini hari-hari istimewa. Allah membagi-bagi Bapak Ibu sekalian seluruh rahmatnya, kebaikan-kebaikan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah Ramadan, Allah buka pasar gratis, pasar semua apa yang kita butuhkan ada di situ. Luar biasa. Di situ ada maghfirah, di situ ada rahmat, di situ ada pahala yang tidak ada batas, kebaikan-kebaikan. Dipersilakan kita Bapak Ibu sekalian berlomba. Kalau sempat ada Pak, jangan ke pasar murah, pasar gratis. Jangan pasar gratis, pasar murah saja. Kebutuhan mahal yang esensi dalam hidup kita. Di situ ada surga, di situ dibuka pasar itu, kebutuhan beras, minyak semua ada, gratis lagi. Kira-kira gimana kita? Berlomba kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Bapak siapkan apa? Karung atau plastik kecil? La ilaha illallah. Akan bapak kita persiapkan itu, mungkin di gudang kita persiapkan. Kira-kira bapak tidur gak kira-kira? Sempat di pasar itu tinggal 10 akhir, dan 10 ini ditingkatkan barang-barang mahal semuanya. La ilaha illallah. Kira-kira bapak ibu tidur? Saya kira 10 hari sebelumnya ada tidur, udah pulang. Karena tinggal 10 hari, setelah 10 hari enggak. Setelah 10 hari tutup. Kira-kira apa kita lakukan? La ilaha illallah. Maka itulah ibarat kita ini. Siapa yang berlomba? Lalu sekalian.
ja'akum syahrun mubarak faradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabul jinnah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syaitan fihi lailatun khairun min alfi syahrin man harrima khairaha faqad harrim. Maka di dalam Ramadan ini seluruh bentuk kebaikan Allah limpahkan untuk kita. Bayangkan semua apa yang kita kerjakan Allah limpahkan. Maka di sini Allah perintahkan kita. Maka kalau seperti pasar tadi, berebut-rebutlah kita, berlomba-lombalah kita, membawa paling banyak barang-barang mahal yang Allah beri gratis. Siapa yang menjadi pemenang? Nah, kalau diukur kadarnya, yang menjadi pemenangnya, yang begini, Masya Allah. Maka kita waktu kalau sampai 10 hari lagi katanya, kita hitunglah hari-hari itu kan, tinggal 1 hari, tinggal 2 hari, ataupun tinggal 9 hari, tinggal 8 hari, tinggal Allahu Akbar. Tiba kalau tinggal 1 hari, habis 1 hari itu gimana kira-kira? Tinggal 1 hari. Nah, maka ini diibaratkan kenapa banyak manusia kuda lebih cerdas dari dia. Nah Bapak Ibu, kalau kuda berlomba, pernah lihat baju kuda? Kapan kuda itu mengeluarkan seluruh potensi dan tenaganya? Kapan? Ketika kuda sudah melihat garis, udah nampak dia garis finish. Kita Ramadan ini sudah nampak garis finish. Udah, ini tinggal berapa lagi? Garis finish. Maka kuda ketika dia menampak garis finish itu akan lari sekencang-kencangnya dan dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya, karena dia tahu garis finish sudah dekat. Karena sudah garis finish tidak ada lagi. Tahu kuda itu. Tapi ada manusia Bapak Ibu, mana setelah garis finish sudah dia kelihatan semakin dekat garis finish, maka dia semakin santai, semakin loyo, semakin bahkan dia tinggalkan perlombaan itu sama sekali. La ilaha illallah. Kira-kira bagaimana ini? Itu kata ulama, orang seperti ini kuda lebih cerdas dari dia. Kuda saja tahu kapan berakhirnya perlombaan dan bagaimana bisa menjadi pemenang dia sendiri. Atau bagaimana Bapak Ibu kita nanti di hari raya Idul Fitri, kalau orang seperti ini saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Maka kita kalau hari raya itu Bapak Ibu, kita mendoakan, sama-sama mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kemudian kita Bapak Ibu, setelah kita saling mendoakan supaya Allah terima semua amal kita, kita saling mendoakan minal aidin supaya semua kita orang yang kembali kepada fitrah. Artinya apa? Semua kita adalah orang yang tak berdosa. Karena kemenangan dengan Ramadan ini adalah kemenangan pengampunan dosa, sehingga keluar Ramadan catatan kita bersih, kemudian kita kembali sebagaimana Allahu Akbar, buka lembaran baru kehidupan. Maka minal aidin namanya, semoga Allah amal diterima, seluruh dosa dihapuskan, kemudian wal faizina, kita semua menjadi pemenang. Pemenangnya Bapak Ibu menjadi pemenang di dunia, menjadi pemenang di akhirat. Dalam Al-Quran banyak kata pemenang, kemenangan, banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata kemenangan. Maka umpamanya Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu dengan apa di dunia ini? Maka kemenangan itu seperti tadi saya baca dalam mukadimah ceramah saya, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu ada di tangan orang-orang yang bertakwa. Maka kemenangan di dunia ini adalah ketika kita meraih takwa.
Itulah tujuan dan sasaran utama dari Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam la'allakum, supaya kamu meraih takwa. Maka barang siapa dengan Ramadan ini benar-benar meraih takwa, itulah yang menang. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya kemenangan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat yang lain, kemenangan yang gemilang itu dicapai oleh orang yang hidupnya selama Ramadan wabil khusus dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka selama Ramadan ini kalau dia dalam ketaatan, itulah orang yang telah mencapai kemenangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang hidupnya dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang inilah hakikatnya yang telah menggapai kemenangan yang gemilang. Fauzan azimah. Itu di dunia. Maka dalam Quran banyak sekali asal kemenangan takwa, kemenangan takwa berulang-ulang dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa ujung ayatnya? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang bertakwa itulah pemenang. Kemudian coba lihat lagi dalam ayat lain, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tu buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena dengan takwa kamu menjadi pemenang. Baca lagi ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah, pasti kamu menjadi pemenang. Kita baca pula dari akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berulang-ulang. Di antaranya yang menjadi pemenang itu apa? Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terbebas dari kebakhilan diri dan mudah baginya membelanjakan hartanya, berinfak, apalagi di hari-hari yang mulia ini, maka dialah jadi pemenang. Maka siapa yang menjadi pemenang dalam Ramadan ini? Yang paling banyak infaknya, yang paling banyak dia berbagi. Itu Allah kata, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita ambil siapa pemenang? Muflihun, faza, apalagi faizun. Nah, itu akan kita lihat nanti amal-amalnya. Maka kita katakan minal aidina wal faizin. Bapak Ibu sekalian, maka kita berlomba untuk menjadi pemenang. Apalagi 10 hari terakhir. Oleh karena itu, berapa hari lagi tinggal? Mari kita kencangkan ikat pinggang kita, semangat kita. Tinggal berapa hari lagi? Karena kalau sudah berakhir, kita tinggal menunggu tahun depan lagi. Insya Allah Ramadan tahun depan akan hadir. Cuma masalahnya, apa masalahnya? Ketika Ramadan itu hadir, ya, kita masih di atas bumi atau sudah tidak. Maka selagi kesempatan ini ada, jangan disia-siakan. Jangan ini Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu punya kenalan orang-orang yang masih hidup bersama kita Ramadan yang lalu. Ramadan ini sudah enggak.
Dan yakin saya, dia juga mengira bahwa dia akan sampai di sini. Dia tak mengira bahwa dia sebelum Ramadan dia meninggal. Ada dia mengira? Nah, ada satu mengira. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu nasib ini. Termasuklah Ustaz yang ceramah ini. La ilaha illallah. Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari 10 terakhir ini. Jadi 10 terakhir ini hari untuk Allah. Tinggalkan semua dunia. Cukup dunia 255 hari. 10 hari untuk Allah tidak bisa. Keterlaluan kita. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan hidup semuanya. Coba sehari-hari yang lain hidup untuk diri, cari duit, cari kesenangan badan, kemudian berlibur, kemudian cari kesenangan mata, kesenangan telinga, cari makan-makan yang enak. Sepanjang tahun 255 hari tidak cukup. 10 hari. Oleh karena itu, siapa contoh kita dalam mengisi 10 hari terakhir ini yang sempurna? Contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, ini perlu saya jelaskan. Kita mampu atau tidak mampu? Sudah mampu, Pak. Apa yang buat Rasulullah mampu kita? Maka Rasulullah itu diutus sebagai manusia biasa, punya tenaga seperti kita, punya waktu seperti kita. Dia juga punya selera, dia juga punya nafsu, dia juga punya keinginan, dia punya kesenangan, dia punya hobi, Pak. Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana Rasulullah kalau sudah 10 terakhir? Sebenarnya Rasulullah, Bapak Ibu, kalau sudah 10 terakhir, dan ini sebenarnya bagaimana kita dengan 10 terakhir? Maka semua Bapak Ibu sekalian, kita ini umat Islam dan manusia semuanya dengan 10 terakhir Ramadan ini ada 6 tingkatannya atau 7. Tingkatan nomor 1, nanti Bapak Ibu ukur ya, Bapak Ibu nanti di tingkatan mana di 10 terakhir ini masing-masing kita. Tingkatan pertama adalah seperti tingkatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau sudah 10 terakhir tanggal 20 Ramadan, Bapak Ibu sekalian, 20 Ramadan yang lalu, beliau sebelum maghrib sudah membawa tikarnya, bantalnya, kemudian beliau pasang kemah di dalam masjid untuk iktikaf. Masuk ke masjid untuk iktikaf sebelum terbenam matahari tanggal 20 Ramadan, dan baru keluar masjid subuh setelah sholat subuh pagi hari raya Idul Fitri. Berarti 10 hari 10 malam beliau di dalam masjid dan tak keluar. Ini tingkat pertama. Ada di sini yang dari tanggal 20? Ya ada. Berarti ini kan tingkat pertama ini. Tingkat pertama. Nggak keluar, Pak. Keluarnya cuma buang hajat. Keperluan makan, artinya hajat-hajat yang sifatnya darurat. Yang lain enggak. Memang dalam masjid. Bapak Ibu, kira-kira kita mampu enggak? 10 hari sebelum malam dalam masjid. Seharusnya bapak-bapak kemarin ketika tanggal 20 menjelang maghrib bawa pantal, bawa tingkat. Istri tanya, kemana? Bidah. Saya mau berangkat minggat 10 hari. Kemana? Menuju orang yang paling saya cintai. Hah? Ada yang lebih dicintai dari saya? Ada, bilang gitu. Maka ke rumah orang yang paling aku cintai dalam hidup ini. Saya mau pindah rumah. Pindah rumah kemana? La ilaha illallah. Rumah orang yang paling saya cintai. Karena orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kira-kira istri bapak marah enggak ketika bapak tanya, oh jadi abang masih ada orang yang lebih mencintai? Ada. Siapa? Allah. Kira-kira marah dia? Langsung senyum dia. Oh. Maka
saya Pak pindah ke rumah Allah. Udah bosan saya 255 hari di rumah ini terus. Saya pindah ke rumah Allah. 10 hari. Allah. Itulah Rasul. Nggak keluar. Maka makanannya diantarkan. Kadang-kadang istrinya masuk ke masjid, masuk ke kemahnya, dia sedang berkhulwatnya di dalam. Allah. Ini Bapak Ibu yang tertinggi. Dan itu Bapak Ibu dilakukan Rasulullah SAW sepanjang tahun. Setiap tahun tidak pernah absen. Bahkan dalam riwayat Bukhari, di tahun terakhir beliau hidup, sudah itu meninggal lagi Pak. Itu Ramadan terakhir Rasulullah. Dia i'tikaf 20 hari. Mulai daripada malam ke-11 sampai terakhir. Bapak Ibu, sanggup kita? Sanggup. Saya pikir Pak, la ilaha illallah, kuat ya Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah itu kan Pak, pertama lantainya kan sirtu, pasir batu. Yang kedua, di Arab itu, dia lagi di Madinah, kalau sudah Ramadan itu panasnya minta ampun. Ada AC Masjid Rasulullah. Kemudian Pak ya, platformnya cuma pelita kurma, atapnya cuma daun kurma. Betapa panasnya di dalam. Tapi dia tinggal di dalam masjid i'tikaf. Kemudian Bapak Ibu kita panas. Padahal dia sendiri, Bapak Ibu, Rasulullah sendiri menganjurkan kepada kita umat Islam. Karena tahu Rasulullah salat zuhur itu afdalnya itu bukan di awal waktu. Maka kaidah dasarnya afdalnya salat itu di awal waktu, kecuali salat zuhur. Maka salat zuhur itu afdalnya didinginkan panas matahari dulu. Maka kata ulama mengukur kalau seluruh bangunan sudah nampak bayang-bayangnya, sehingga apa? Semua orang yang mau ke masjid bisa lewat bayang-bayang tadi sehingga teduh. Itulah afdalnya waktu zuhur. Kenapa? Karena di tengah pas waktu zuhur itu tiba, masjid Pak, kalau sujud kita terbakar dari sini panas. Bapak Ibu sekalian, atau bagaimana Rasulullah itu 10 hari siang malam dia tidak keluar masjid. Sekarang masjid Tuhan gimana sama dengan masjid Rasulullah? Insya Allah karpetnya tidak perlu bapak-bapak tinggal lagi ni, lebih dari kasur karpetnya lagi ni. La ilaha illallah, tinggal bawa bantal aja lagi. Masjid Tuhan ini AC hidup 24 jam. Hidup 24 jam kalau bapak mau i'tikaf. Wajib difasilitasi, karena masjid itu salah satu dibangun, kata Allah dalam Al-Quran, untuk orang i'tikaf. Maka apa kata Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi? Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Hai Ibrahim, Ismail, bersihkan rumahku. Benahi dia. Untuk siapa? Maka di sini antahira baitiya lit-taifina. Kalau itu kan masjid Mekah kan, untuk orang yang tawaf. Kalau sini kan ada tawaf. Tapi kalau masjid lain wal akifina, untuk orang yang i'tikaf. Maka salah satu fungsi masjid adalah tempat i'tikaf. Warruka'is sujud, dan untuk orang yang salat yang rukuk dan sujud. Bapak Ibu sekalian, jadi masjid itu adalah untuk orang yang i'tikaf. Makanya itu luar biasa nih, kalau ini i'tikaf di sini nih nyaman, ini kayak di hotel nih Pak. Maka mungkin kita mengatakan tidak sanggup.
Kalau kita bandingkan dengan kondisi masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kalau alasan bapak nak sanggup apa? Kira-kira alasan kita apa? Sibuk, la ilaha illallah. Ada orang sesibuk Rasulullah. Rasulullah SAW tak, ketika dia hidup seluruh urusan di tangannya. Semua. Dia kepala negara, dia kepala kejaksaan, dia kepala Mahkamah Agung, dia Bapak Ibu sekalian Kementerian Keuangan, dia semuanya dia ngurus. Ada yang miskin ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah kami tidak punya apa. Atau Rasulullah carikan nanti itu. Ya Rasulullah saya tenggelam utang ya Rasulullah. Gimana? Ya Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat. Apapun yang dia. Sampai Bapak Ibu saking sibuk Rasulullah, imam salat pun tidak pernah Rasulullah SAW selagi dia hidup ada imam lain. Tapi Bapak Ibu kalau sudah sepuluh, ada Bapak Ibu namanya apa alasannya? Istri Pak Ustaz. Berapa istri Bapak? Satu istri Rasulullah. Kita menghalang dia Pak. Hidup miskin. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini sibuk cari duit aja sepanjang tahun. La ilaha illallah. Nggak cukup Pak, 250 hari cari duit. Kita persiapkan nabung untuk 10 hari. 300. Orang Eropa Pak, dia cari duit kumpul-kumpul, setelah itu 3 bulan keliling dunia menghabiskan. Kita Masya Allah 10 hari untuk Allah. Tabung itu sudah tuh. Bilang sama anak, ini duit Bapak minta dulu, Bapak pindah rumah 10 hari. Bekal kalian ini sudah Bapak cari. Allahu Akbar. Itu sebenarnya hakikat hidup. Cuma Indonesia ini sepanjang tahun siang malam selalu mensyukuri kita ini Bapak Ibu negeri yang sangat subur. Mencari duit bisa 24. Kena cuaca, Masya Allah alam kita. Hukumannya negara. Saya lihat negara sejahtera itu, mereka bekerja cuma seminggu, dimakan sebulan. Maka banyak orang merantau ke Malaysia, di kampung saya itu di Bengkinang itu, cuma dia pergi ke Malaysia itu sebulan, nanti balik 3 bulan di kampung, habis duit sebulan kemarin, berangkat lagi. Artinya apa? Cari duit sebulan, makan 3 bulan. Kalau kita cari duit sebulan, makan kerja sebulan cuma seminggu. Tapi tidak semua orang Bapak Ibu itu ciri negara miskin. Kalau rakyat ya kerja banting tulang sebulan cuma makan seminggu. Ibu negara itu ada yang salah urus atau pencurinya Pak. La ilaha illallah, kita dipalak dengan pajak, kemudian uang negara dikasaknya. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Kalau di sana urus gitu. Coba Bapak Ibu, kalau dibagi-bagi, kemarin ada 490 triliun, tambah 270 triliun, dibagi-bagi ke umat Islam untuk iktikaf 10 hari. Kira-kira gimana? Bangun puasa pada berapa itu iktikaf. Ini ada 600 triliun, semuanya iktikaf 10 hari. Ini duit 600 triliun. Siapa yang iktikaf? Kira-kira iktikaf semua tak? Jangan bilang la ilaha illallah. Bapak Ibu, itu duit betul. Jadi apa yang alasan kita Bapak Ibu? Rasulullah la ilaha illallah. Nggak ada alasan. Sibuk apa? Cuma
Cuman apa masalahnya? Niat tak ada. Itu aja masalah. Tak ada niat. Jadi Bapak Ibu, ada 7 tingkatan. Jadi pertama yang sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk menjelang terbenam matahari malam 21, jangan keluar kecuali terakhir Ramadan, terbenam matahari hari terakhir. Besok Idul Fitri, atau kalau Rasulullah sampai subuh baru keluar. Karena malam Idul Fitri itu disyariatkan menghidupkannya dengan tahlil dan takbir. Maka dia masih di masjid sampai subuh. Setelah subuh dia baru pulang mandi langsung ke lapangan Idul Fitri. Atau kapan beli baju baru Pak Ustaz? Sebelum itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dengan mengisi 10 malam terakhir? Jadi yang tingkatan kedua, kalau tingkatan pertama itu tingkatan Rasulullah yang dibuat Rasulullah sepanjang tahun. Kata Aisyah, ini dilakukan Rasulullah ila antawaffahullah, sampai dia wafat. Rutin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, orang yang mengisi 10 terakhir Ramadan ini hanya malam saja. Jadi siang nggak masuk dia. Maka kapan dia masuk? Setiap hari. Setelah subuh dia pergi keliaran, yang bekerja cari kebutuhan. Tapi menjelang maghrib datang, masuk. Maka menjelang maghrib dia masuk dan tak keluar kecuali setelah subuh. Masya Allah. Jadi ini Bapak nanti keluar subuhnya, pergilah keliaran. Tapi menjelang maghrib masuk. Dan jangan keluar setelah subuh. Maka nanti ada di sini bukaan. Di situ amal, semua amal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyumbang membuka puasa, pahalanya luar biasa. Kalau nanti ibu-ibu dilakukan ini, maka duit ditabur, didistribusikan di saat-saat inilah paling luar biasa. Kalau kita simpan kemudian lewat Ramadan, menyesal nanti. Ya Allah, kenapa saya tidak bagi kemarin di Ramadan? Saya kepengen Ramadan, tunggu lagi. Ayolah kalau hidup, kalau enggak, la ilaha illallah. Maka bagi semuanya, nanti setelah hari Idul Fitri cari lagi. Itu habiskan. Sekarang ini waktu yang paling mulia. Maka sedekah Rasulullah yang paling apa? Ramadan. Dan 10 terakhir. Ini saat-saat mulia, lagi kesempatan ada. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu, ini yang kedua. Maka dia maghrib masuk, menjelang maghrib, sholat maghrib berjamaah. Setelah itu sholat sunat rawatib. Apakah dia sholat menjelang isya sendiri, atau dia baca Quran, berzikir sampai nanti isya. Setelah isya ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah itu dia rawatib sunat. Setelah itu ikut sholat tarawih sampai witir dengan imam. Setelah witir dengan imam, di mana Pak Ustaz? Tak pulang dia. Maka dia apa? Di masjid tetap, dan dia melakukan sholat sendiri. Dua. Di situ dia menikmati qiyamul lail sendiri. Itulah Rasulullah pasang kemah. Maka pergilah kita ke tempatnya tingkat masing-masing. Maka ketika nanti sholat, bantal-bantalnya taruh di belakang. Maka kata ulama, tidak boleh nanti perlengkapan i'tikaf kita mengganggu saf sholat, diatur nanti tempatnya. Setelah nanti selesai sholat berjamaah, maka masing-masing tidak ada masalah. Yang tadi bawa kursinya tikar. Kemudian apa? Sholatlah kita selalu di situlah paling nikmat sholat itu, munajat kepada Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, setelah tarawih, setelah witir, tapi sampai witir. Jadi ikut imam sampai witir, supaya kita dapat apa kata Rasulullah, barang siapa yang qiyamul lail bersama imam dan dia tidak selesai kecuali bersama imam, dituliskan untuknya pahala qiyamul lail semalam. Maka jangan berhenti bubar sebelum imam selesai. Selesai imam witir,
sudah siap-siap kita untuk qiyamul sendiri. Maka disitulah Bapak Ibu solat sunatlah kita dua-dua. Betul-betul capek tu Pak Ustaz berdiri. Bapak Ibu selalu saya kata, maka itu kajian fikih kita. Kemudian apa? Berdiri itu menjadi rukun solat, itu hanya bagi solat fardu. Kalau solat sunat Pak, tidak wajib berdiri. Sanggup pun berdiri boleh duduk. Maka solat itu fleksibel. Oleh karena itu 10 terakhir ini manfaatkan baca Quran sambil solat dan sambil i'tikaf. Masya Allah. Maka Bapak Ibu di bulan puasa kemudian baca Quran, kemudian lagi solat dan niatnya i'tikaf, itu berlipat-lipat itu. Nah, maka nanti setelah Bapak Ibu tarawih dengan imam, maka apa? Salat malam kita apa niatnya? Sudah salat malam saja. Ya boleh. Ya Allah, aku salat. Ya boleh. Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar baca Fatihah. Setelah amin baca Quran. Kalau bisa tamat semalam itu sampai subuh. Itu gimana itu Pak Ustaz? Maka apa? Baca Quran sambil salat. Tidak hafal Pak Ustaz, pegang mushaf itu sambil sholat, tidak ada masalah. Pegang mushaf itu, maka Allah berdoa baca. Waladhdallin amin. Amin dari kita udah riba. Maka 1 rakaat surah Al-Baqarah tamat, baru rukuk. Dan Bapak Ibu lakukan sambil duduk. Ambil kursi. Kalau bisa disiapkan kursi-kursi banyak masjid. Duduk pada kursi itu. Ya Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Ya baca sampai seluruh. Capek tak? Bahkan kalau capek Bapak duduk, berdiri lagi, tidak ada masalah. Salat sunat. Duduk, berdiri lagi. Nanti sampai berdiri, duduk lagi. Maka begitu. Karena Rasulullah sendiri di atas onta dia salat sunat Pak, di atas onta. Kalian terus onta di mana? Salat sunat Rasulullah itu sangat banyak sering di atas onta. Anak kita duduk saja baca, ambil baca. Jadi baca Quran sambil sholat. Tamat surah Quran baru rukuk. Setelah itu apa? Sampai nanti sujud kan? Sujud tidak ada masalah. Sujud sambil duduk. Tapi kalau Bapak Ibu sujud sama kamu tidak ada juga masalah. Pilih aja. Cuma lebih banyak pahalanya di sempurna. Cuma kita kena pahalanya saja. Tapi sah salat, sah. Sah. Karena itu salat sunat. Ibu ya, sampai ulama, ada sebagai ulama itu mustahil. Dia berfatwa dia untuk salat sunat. Bicarakan boleh kalau bicara yang darurat. Itu tuh. Kalau untuk salat sunat. Karena kita ini kadang-kadang kita tiadakan salat sunat. Kenapa mikirin capek? Berdiri, rukuk, sujud, lebih baik pergi aja. Bapak Ibu, kalau capek berdiri apa? Kalau dari pergi duduk, tapi laksanakan sebisanya. Jangan tinggalkan. Bisa kita menamakan Quran dalam salat 10 terakhir itu kalau mau. Maka kita terus berhenti Bapak Ibu. Surah Baqarah 1 rakaat, nanti surah Ali Imran dengan An-Nisa rakaat dua, sehingga apa? 2 rakaat itu 5 juz. Masya Allah, baca sendiri. Capek apa Pak? Mau pulang ngapain pulang? Mau pulang ngapain pulang? Ngapain pulang? Apa yang darurat pulang? Tidak ada. Dan ini adalah saat-saat ibadah. Rugi sekali kalau kita memanfaatkan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sampai menjelang sebelum sahur kita. Masya Allah. Capek nanti sholat. Kalau capek sholat dia sudah baca Quran saja tidak sampai sholat. Capek nanti Pak berdoa, banyak berdoa, berzikir, baca istighfar 1000 kali. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca ribuan kali. Masya Allah. Pegang. Capek nanti ada enaknya. Kalau berzikir, capek duduk, berdiri. Baca Quran juga begitu Quran. Capek duduk, berjalan. Jalan.
Sambil berjalan pegang. Itu banyak divariasikan sehingga mata anak ngantuk. Itu Masya Allah sampai subuh. Karena malam itu jangan dimanfaatkan untuk tidur, karena itu malam-malam yang paling mulia. Ini yang keberapa ini? Tingkatan kedua. Berapa orang di sini ada? Belum. Tingkatan kedua pun ada? Masih belum. Allah. Ini nggak tahu. Sebenarnya setiap Ramadan ada peningkat. Tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga Bapak Ibu sekalian adalah orang yang memilih menghidupkan malam 10 akhir ini awal dan akhir, tapi di tengah-tengahnya bolong. Gimana itu? Jadi dia datang sholat isya, kadang-kadang maghrib berjamaah, itu balik dia, setelah itu matang lagi isya berjamaah, kemudian sholat tarawih bersama imam sampai witir. Setelah itu balik pulang dia, tidur dia. Setelah itu apa? Jam 2 malam datang lagi ke ikut tahajud sampai subuh. Sampai subuh dari baru pulang. Ini tingkatan ketiga. Jadi tapi tengahnya bolong. Jadi tengahnya diisinya di rumah, ngorok dia atau nonton TV. La ilaha illallah. Juara 3. Jadi pembenarannya ini itu mencari. Maka kita mau cari juara berapa? Itu juara 3 itu. 3 besar. 3 besar. Insya Allah ada ya begini ya. Banyak tak? Semua. Semua bayar. La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tingkatan ketiga orang yang mengisi 10 tahun terakhir. Tingkatan keempat, dia cuma hadir maghrib berjamaah, isya berjamaah, itu balik dia. Tidak ikut tarawih di awal, tapi dia pilih datang nanti terakhir. Pulang dia pergi ke pasar, dia ke mall dulu. Nanti jam 2 malam baru dia hadir. Nanti ada jam 2 malam sampai nanti subuh. Buka bersama. Jadi dia tahu. Maka Bapak Ibu, ini tingkatan keberapa? Tingkatan keempat yang mulia. Karena untuk qiyamul lail kalau milih-milih di awal atau di akhir, maka waktu yang paling mulia di akhir. Kata ulama. Di akhir ini yang mulia. Tapi ini kan jarang ya. Ini jarang. Kalau nomor 3 tadi kan awal, akhir berisi, cuma tengahnya bolong, guru tidur. Kalau ini enggak, awal tidur, ujung diisinya. Maka dia ikut hanya tahajudnya nanti. Kemudian ini yang keempat. Yang kelima lagi. Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah orang yang ikut hanya awal saja. Maka dia maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, tarawih, kemudian witir. Setelah itu dia balik. Datangnya cuma tidak ada lain kecuali salat subuh berjamaah. Itu banyak betul. Itu yang banyak. Itu yang keberapa itu? Yang kelima. Itu yang paling banyak ya. Jadi sampai tarawih sudah ada yang datang lagi. Dan tarawihnya dipilih di awal bersama imam. Maka itulah sebabnya masjid-masjid di mana-mana kalau sudah 10 terakhir ada tahajud. Termasuklah masjid Makkah dan Madinah. Dan tahajud bagi supaya ada orang memilih nanti di ujung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi itu untuk berjamaahnya salat malamnya. Maka kalau orang memilih dari semalam suntuk, ya dia punya salat sendiri nanti. Dua berapa? Maka jumlah salat itu kata ulama malam tidak ada batasnya. Jangan tengkar 8, 21. Pokoknya berapa
sanggup kena malam itu memang malam untuk sholat sambil baca Quran. Jadi yang kelima itu Bapak Ibu sekalian. Inilah tingkat. Kalau milih-milih carilah di antara yang 5 ini. Tapi jangan jadi yang keenam. Yang keenam 10 terakhir tidak nampak sama sekali di masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Hilang. Cancir di mall. Tadi mall lah. Di tarawih tak ada, di isya tak ada, di subuh tak ada. Pokoknya masjid selamat di. Astagfirullahaladzim, ini memang parah. La ilaha illallah. Inilah disebut Rasulullah yang merugi. Selesai Ramadan peranginya sama saja. Tidak ada mendapatkan kebaikan dari Ramadan. La ilaha illallah. Bapak Ibu jangan jadi keenam ya. Kira-kira yang keenam ini sekarang banyak tak? La ilaha illallah Bapak Ibu. Maka itulah tradisi masjid-masjid sekarang. Kalau sudah 10 terakhir, tarawih itu tidak berapa lagi. Kalau di Purwokerto lumayan lah. Tapi di masjid lain tak, saya ada ceramah saya beberapa tahun yang lalu. Tinggal imam dan gharim aja lagi. Apalagi cuma di kampung-kampung dia sekarang Pak. Tidak berorang lagi Pak. Tak kemana-mana mereka. Jadi sebagai pemimpin masjid. Sabnya sudah maju semua. Maka saya tanya, ini kemarin awal Ramadan ada orang sini yang banyak. Oh kami Pak, pernah Pak. Ini kemana? Sekarang itu tidak ada. Pada meninggal semua sudah. Dia meninggal, hatinya meninggal. Fisiknya masih ada. Hati meninggal. Semangatnya mati. Kenapa? Karena dunia ini Pak menyebabkan hati mati. Oleh karena itu yang membuat Bapak Ibu hati ini hidup iman. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang Bapak Ibu sekalian. Yang parah lagi Bapak Ibu tingkat ke-7. Ini auzubillah Bapak Ibu. Puasa tidak, ia boleh di. Dia juga orang Islam, so banyak sekarang Pak. Dia umat Islam, puasa tidak, masjid tidak. Ini Islam apa? Buka bersama ada Ustaz. Karena buka bersama di hotel. Bukan di hotel lagi dia puasa nada. Saya kemarin ke Batam, acara 5 hari di Batam. Jadi oleh panitia berbuka tadi bawah, berbuka di namanya tempat apa itulah orang-orang menyewa. Terus ada banyak berbuka-buka, tapi banyak menjelang berbuka ada sudah mulai makan saja. Astagfirullah. Dia mungkin dengan buka. Dia ikut buka bersama tapi tak kuat. Yang kena puasa tarawih, apalagi tarawih. Betul barangkali juga ada yang ikut tarawih kena model saja kan puasa di. Ini yang ke-7 di Bapak Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang seperti ini zaruhum wa ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kita berlindung kepada Allah jangan menjadi yang ke-7 inilah bahaya. Jangan yang ke-7, yang ke-6 jangan. Kalaupun selama 5 iman jadi yang ke 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya jelaskan tingkatan-tingkatan kita dengan 10 terakhir ini supaya ada peningkatan tiap tahun meningkat. Kalau tidak meningkat menjadi juara bertah, jangan mundur bertah. Itu maksudnya. Jadi tiap tahun kalau bisa sampai ke tingkat Rasul. Maka berjanji dari sekarang, ya Allah, kalau Engkau beri lagi hidup saya, Ramadan akan datang janji. Kalau Engkau beri kesempatan lagi, Ramadan akan datang, ya Allah, saya akan membuat seperti Rasul. Yang kedua ada la ilaha illallah.
Maka sekali-kali bernazar kepada Allah. Ya Allah, kau hidupkan aku, nanti Ramadan yang akan datang, saya akan memilih 10 terakhir seperti Rasulullah. Saya bernazar i'tikaf 10 terakhir. Karena i'tikaf ini hukumnya 3 kata ulama. Pertama, mustahab, disunatkan. Itu sepanjang waktu, tidak ada batasnya. Asal masuk masjid, niat ibadah. Karena yang disebut dengan i'tikaf, berdiam diri dalam masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan itu mustahab setiap waktu, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, hukumnya sunat muakkad, yaitu i'tikaf di bulan Ramadan. Itu sunat muakkad. Dan kalau bisa kita lagi puasa, silakan pilih siang malam, yang bagusnya siang malam. Di seluruh Ramadan itu sunat muakkad kita i'tikaf. Tapi yang paling kuat sunatnya adalah 10 terakhir. Kemudian i'tikaf hukumnya juga apa? Wajib. Kapan i'tikaf itu menjadi wajib? Kalau kita bernazar. Umpamanya, ya Allah, aku bernazar i'tikaf kalau hidup saya, cari duit nanti, atau duit terkumpul, direncanakan. Ya Allah, kalau saya hidup tahun depan, saya beriktikaf 10 terakhir di Masjid Haram Mekah. Begitu, siapkan duit di Haram Mekah, masya Allah, iktikaf 10 terakhir, masuk sebelum apa, dan itu buat. Kalau di sini Bapak kan tidak lihat orang iktikaf 10 terakhir, jarang kita lihat. Tapi kalau Bapak pergi ke Masjid Haram Mekah, masya Allah, hampir setiap tiang di situ ada orang duduk i'tikaf 10 terakhir, tidak keluar kecuali untuk qada hajat saja. Tidak dilarang deh. Tidak dilarang, malah juga di fasilitas. Maka saya dulu ketika saya di Madinah, saya i'tikaf di Mekah, pilih di Mekah. Nah, kita bisa tawaf, bisa apa. Maka saya selalu pilih tiang, karena di tiang itu saya melihat jarang perempuan lewat. Karena kalau i'tikaf tu lagi lihat perempuan penuh saja. Saya pilihlah tiang jarang perempuan lewat. Jadi saya lihat ada orang-orang tiap tahun saya jumpa dia kan. Akhirnya saya sapa lah dia orang itu. Kalian dari mana? Dia bilang ada satu orang. Kamu dari mana? Dari Inggris dia. Kenapa saya Ramadan ketemu di sini? Apa kerja kamu? Saya dokter spesialisnya. Jadi dia tiap tahun rupanya memilih cuti di bulan Ramadan, dan dia selalu 10 terakhir i'tikaf di Masjid Haram Mekah. Kan enak cari duit sepanjang tahun, kumpulkan bernazar 10 terakhir Ramadan di Mekah. Maka kalau Bapak Ibu bernazar, ya Allah, aku bernazar untuk i'tikaf di Masjid Haram Mekah, maka tidak bisa diganti dengan Masjid Furqan. Harus ke Mekah. Harus ke Mekah. Kenapa? Karena Masjid Furqan tidak bisa menggantikan posisi Masjid Arab. Begitu tuh. Tapi kalau umpamanya, ya Allah, saya bernazar untuk i'tikaf kalau hidup saya Ramadan akan datang, saya bernazar untuk i'tikaf 10 terakhir di Masjid Furqan. Tapi pas 10 terakhir mudik kepada rupanya di kampung ingat bahwa dia sudah pernah. Apakah balik ke Furqan? Kata ulama tidak balik. Boleh dia i'tikaf di masjid kampung. Kenapa? Karena Masjid Furqan dengan masjid kampungnya sah. Karena tidak ada keutamaan Masjid Furqan dari masjid kampung. Ada? Sama. Tapi kalau masjid yang 3, Masjid Haram Mekah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, itu tidak bisa itu. Maka kalau bernazarnya di situ, harus di situ. Tidak bisa dibayar. Tapi kalau Masjid Furqan bisa dibayar di mana-mana. Bisa pindah ke Masjid Ar-Rahman karena semua nilainya sama. Padahal kita banyak Masjid Furqan. Cari Masjid Furqan. Betul banget.
Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, beginilah kita harusnya dengan 10 terakhir, dan bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana sahabat. Maka dalam hadis itu, setelah Rasulullah wafat, tradisi itu disambung oleh istrinya dan sahabat-sahabatnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, setiap tahun kita bisa meningkat. Kalau bisa nanti terbudaya sampai etikap 10 terakhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah dan kita termasuk orang-orang yang bebas dari siksa neraka. Kemudian Bapak Ibu kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.